Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengimani hari akhir dan qadha serta qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita simak bersama-sama. Meyakini datangnya hari akhir merupakan bagian dari rukun iman. Begitu juga dengan meyakini qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir adalah hari di mana semua manusia akan dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Manusia yang banyak amalnya akan masuk surga. Manusia yang banyak dosanya akan masuk neraka. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan demi meraih hidup yang bahagia di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertama adalah meyakini datangnya hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia. Pada hari itu tidak ada lagi makhluk yang hidup dan tidak ada lagi benda yang berwujud. Hari itu disebut juga dengan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari akhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun umat Islam harus meyakini bahwa hari akhir itu ada karena termasuk dalam rukun iman. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Peristiwa hari akhir ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي Narun hamiyah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangannya kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Peristiwa hari kiamat lebih dahsyat dari gempa bumi, lebih mengerikan dari angin kencang,
maupun tsunami. Gunung yang tinggi pun akan porak-poranda, apalagi manusia yang ukurannya lebih kecil. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah jugalah yang berkuasa melenyapkannya. Hanya orang-orang yang beriman, rajin beribadah, dan beramal soleh saja yang akan selamat dari semua itu. Yang kedua, yakni nama-nama hari akhir. Hari akhir memiliki nama lain yang banyak. Nama-nama itu menunjukkan semua peristiwa yang terjadi dan mengiringi hari akhir tersebut. Yang pertama, Yaumul Qiyamah adalah hari kehancuran alam beserta segala isinya. Disebut hari kehancuran karena pada hari itu semua yang hidup dan berada di muka bumi hancur lebur. Kehancuran ini merupakan awal dari rangkaian hari akhir itu. Nama hari akhir yang kedua adalah Yaumul Ba'ts, yang berarti hari kebangkitan. Disebut hari kebangkitan karena pada waktu itu semua manusia yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Ba'ts ini terjadi setelah Yaumul Qiyamah. Setelah alam semesta ini hancur, tahap selanjutnya Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Dengan sekali tiupan, roh-roh manusia akan bertebaran mencari jasad masing-masing. Jasad-jasad manusia yang berada di alam kubur semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya manusia. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan di sebuah lapangan yang disebut Padang Mahsyar. Semua jasad yang sudah dibangkitkan kemudian berjalan menuju Padang Mahsyar. Bentuk tubuh, rupa wajah, dan cara mereka berjalan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Nama hari akhir yang keempat adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Disebut juga Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal. Setelah semuanya manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, tahap selanjutnya adalah perhitungan amal mereka selama di dunia. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Yang artinya, inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Semua amal manusia, yang baik dan yang buruk, akan dihitung dan ditimbang. Bagi yang banyak beramal baik, ia akan menerima buku amal dengan tangan kanan. Hal itu pertanda ia adalah penghuni surga. Bagi yang beramal buruk, ia akan menerima buku amal dengan tangan kiri, dan itu pertanda bahwa ia adalah penghuni neraka. Hari akhir yang selanjutnya adalah Yaumuddin. Yaumuddin atau Yaumul Jaza berarti hari pembalasan. Disebut demikian karena pada saat itu
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Tahap ini dilakukan setelah semua amal manusia dihisab terlebih dahulu, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Infitar ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Yaslaunaha yaumaddin, yang artinya mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Yaumuddin adalah tahap akhir atau yaumul akhir. Pada tahap ini manusia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Itulah kehidupan akhirat yang kekal selamanya. Tanda-tanda datangnya hari akhir. 1. Banyak perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. 2. Banyak terjadi kejahatan di masyarakat. Masyarakat jauh dari keimanan dan dekat dengan kemungkaran. 3. Para ulama dan orang-orang soleh banyak yang meninggal dunia, sehingga umat Islam kehilangan sosok pemimpin. Umat manusia menjadi bodoh dan membodohi orang lain. 4. Umat Islam bertambah banyak, tetapi rendah kualitasnya. Mereka tidak memiliki keimanan yang kuat, sehingga mudah terpengaruh dengan keadaan. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah rajin beribadah. 2. Senang berbuat kebaikan. 3. Menghindari perbuatan tercela. 4. Selalu memohon ampun kepada Allah. 5. Sabar ketika ditimpa musibah. Meyakini qada dan qadar. Qada adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali adalah masa terdahulu, yakni masa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Dengan demikian, ketetapan Allah yang dinamakan qada itu sudah ada sebelum Allah menciptakan wujud manusia. Qada manusia sudah ditetapkan Allah jauh sebelum manusia diciptakan. Itulah yang dimaksud dengan zaman azali. Qadar. Qadar adalah aturan atau ketentuan yang menurut istilah qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Qada dan qadar bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku untuk manusia. Semua yang terjadi pada diri manusia adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar terbagi atas takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh usaha dan doa manusia, seperti batasan umur, lahir dan mati seseorang. 2. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketetapan yang dapat berubah karena usaha dan doa manusia, seperti kebodohan dan kemiskinan. Oleh sebab itu, semuanya harus dihadapi dengan tawakal. Tawakal adalah menyerahkan sepenuhnya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya berusaha dengan segenap kemampuan. Contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seorang ibu yang sedang hamil berharap anak yang dilahirkan nanti berjenis kelamin perempuan. Si ibu berusaha memeriksakan ke dokter dan berdoa agar diberi anak perempuan.
Namun, ketika lahir ternyata anaknya laki-laki. Dengan demikian, qada Allah atas anak tersebut adalah laki-laki. Begitu juga seorang anak. Ia tidak dapat memilih siapa ayah dan ibunya. Penentuan ayah dan ibu dari seorang anak merupakan bagian dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seseorang menderita sakit parah dan dokter tidak sanggup mengobatinya. Namun, orang tersebut memiliki semangat untuk sembuh dengan terus berikhtiar. Akhirnya, penyakit seseorang itu dapat disembuhkan. Kesembuhan orang tersebut karena adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada seseorang yang sakit panas sehari-hari, kemudian ia meninggal. Kejadian tersebut juga menunjukkan adanya takdir Allah terhadap makhluknya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga materi qada dan qadar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.